Sebelumnya dibayar 14.000, sekarang dibayar hampir 16.000. Pendapatannya bertambah sebesar 10%. Ini merupakan peluang, bukan? Halo, jumpa lagi di channel KC bersama saya Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang rupiah yang terus melemah. Ini merupakan jurang atau menjadi peluang. Simak videonya sampai habis, oke? Pengertian nilai tukar atau dikenal sebagai kurs adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran dua mata uang masing-masing negara. Kurs nominal adalah nilai yang digunakan seseorang atau institusi saat menukar mata uang suatu negara dengan negara lainnya. Contohnya, kita menginginkan 20 dolar. Kurs dolar terhadap rupiah sekarang ini adalah 15.726 rupiah. Maka kita harus membayarnya sebesar 314.520 rupiah. Pertanyaannya, kenapa rupiah bisa naik dan turun? Naik atau turun nilai tukar suatu mata uang dapat terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Sederhananya, ketika banyak permintaan terhadap rupiah, maka rupiah akan menguat atau apresiasi. Tetapi jika banyak suplai atau menjual rupiah, maka rupiah akan melemah atau depresiasi. Permintaan dan penawaran mata uang ini terjadi karena faktor impor-ekspor atau investasi asing. Lalu, kenapa rupiah melemah terus hingga saat ini menyentuh 16.000? Apa sih penyebabnya? Kita bahas rupiah yang terus melemah terhadap dolar. Kenapa sih dolar? Karena dolar adalah alat pembayaran yang dipakai 70% oleh negara di dunia. Pada pengertian tadi, rupiah melemah penyebabnya adalah banyak suplai atau menjual rupiah. Kalau kita lihat data, rupiah melemah akibat banyak dana asing yang outflow pada SBN. Sejak Januari, dana asing outflow itu sebesar 167 triliun di pasar surat berharga negara atau SBN. Ada juga penyebab karena rate suku bunga The Fed Amerika sedang agresif menaikkan suku bunganya. Sejak tahun 2022 sudah naik sebesar 3,5% dari sebelumnya adalah 0,5%. Ini juga membuat dana asing yang balik lagi ke negara asalnya karena imbal hasil dari bunga yang jauh lebih tinggi. Sedangkan suku bunga BI di rate 4,75%. Jika suku bunga negara maju dan negara berkembang tidak jauh berbeda, merupakan ancaman di dunia finansial karena akan berimbas pada capital outflow. Maka nilai rupiah akan terus melemah sampai sekarang. Lalu apa sih dampaknya? Dampaknya jelas, yaitu inflasi. Kenaikan harga barang pokok karena bahan baku yang naik imbas pelemahan rupiah dan biaya ongkos produksi akan naik juga. Jadi, taraf hidup masyarakat akan sulit imbas dari pelemahan rupiah ini, khususnya ekonomi menengah ke bawah dan pelaku usaha. Sebelumnya saya sudah buat video tentang pengertian dampak dan tips mengenai inflasi. Coba kalian lihat videonya ya. Dan dampak lainnya adalah konsumsi akan turun imbas dari kenaikan harga-harga barang dan membuat pertumbuhan PDB akan turun atau ekonomi melandai. Itulah beberapa dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah. Lalu apa sih peluangnya? Mari kita lihat dari sudut peluang ini. Jika yang terjadi rupiah terus melemah, yang diuntungkan adalah bisnis ekspor barang. Yap, karena kita menjual produk dibayar oleh dolar. Ada juga sebagai kreator YouTuber yang dibayar juga dengan dolar, karena dolar akan terus naik. Sebelumnya dibayar 14.000, sekarang dibayar hampir 16.000. Pendapatannya bertambah sebesar 10%. Ini merupakan peluang, bukan? Ada juga peluang barang-barang dari lokal yang dapat kompetitif dengan barang impor untuk menambah kecintaan kita terhadap barang-barang lokal, karena barang impor ini akan terus naik harganya.
Inilah momentumnya, peluang yang dapat dimanfaatkan pada fenomena ini. Jadi, kesimpulannya, pada kejadian rupiah yang terus melemah ini, sebenarnya ada peluang dan ada juga dampak negatifnya. Kita sebagai warga negara yang baik, mendukung pemerintah untuk membangun negara yang kita cintai ini. Dan ini juga merupakan tantangan bagi pemerintah. Semoga kita sama-sama bersinergi. Saya percaya Indonesia adalah negara yang hebat dan juga sudah banyak belajar dari pengalaman krisis-krisis sebelumnya. Oke, sampai sini videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.